sekarang sudah ada di tempat berikutnya. Dan episode kali ini kembali kita akan mempersembahkan tanda cinta kepada para perempuan di Tasikmalaya. Karena ini berhubungan dengan perempuan. Betul sekali. Salah satu boleh dibilang kasus yang paling banyak ditemukan, penyebab kematian yang tinggi itu adalah kasus adanya kanker serviks. Agak serius, kita akan membahas tentang kanker serviks. Jadi buat para perempuan dan ibu-ibu di Tasikmalaya, silakan bergabung di PDKT. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sama-sama kita mengantisipasi hal-hal yang amit-amit ya. Hal-hal seperti ini. Dan tentunya sekarang kita sudah ada di Armina Medica. Ini salah satu klinik yang luar biasa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kita sudah punya janji dengan Dr. Ricky yang akan kita ajak berbincang-bincang seputar ngobrolin kanker serviks. Dan tentunya kita langsung aja ketemu sama Dr. Ricky untuk ngobrol lebih dalam lagi terkait kanker serviks. Oke, let's go. Luar biasa sekali. Sudah terlihat aura ketampanan Dr. Ricky sudah menyambut kita dengan luar biasa. Selamat siang Dr. Ricky, saya Arifan. Riri. Terima kasih waktunya, kita mau berbincang-bincang, kita mau menyampaikan informasi penting buat warga kabupaten, khususnya buat perempuan-perempuan. Benar. Pak Dokter udah santai kan hari ini? Alhamdulillah. Oke. Berarti kita bakalan langsung ngobrol-ngobrol sama dokter. Ini udah ada di kliniknya Dokter Arifan. Armina Medica ini berdiri sejak kapan dok? Boleh tahu ini dok? Sekitar tahun 2013. 2013, nggak pegal berdiri 2013. Luar biasa ya Terry ya. Nggak pegal. Ada apa aja sih pelayanan di sini dok? Di sini ada klinik obgyn, kandungan ya. Terus ada penyakit dalam. Penyakit dalam. Ada kesehatan jiwa juga. Oh, ada kesehatan jiwa. Wow. Berarti udah komplit banget ya. Dan biasanya melakukan pelayanan itu dari jam-jam prakteknya tuh dari pagi. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore, wah luar biasa. Dan kalau sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol sama dokter soal kanker serviks. Kita mau ngobrol di mana dok? Sini aja. Di ruang dokter. Baik. Tapi nggak mau diapa-apain. Betul, enggak. Sebelum masuk, pertanyaan pertama dulu di sini deh. Seberapa mengkhawatirkan kasus kanker serviks di Tasikmalaya dok? Kanker serviks itu kalau di Indonesia dia udah peringkat kedua terbesar. Kalau Tasikmalaya sendiri bagaimana? Di Tasikmalaya juga dia sudah paling tinggi di bawah kanker payudara. Sudah. Baik, kita akan kupas lebih dalam. Kenapa bisa jadi seperti itu? Penasaran juga ruangan dokter nih. Ini nggak diapa-apain ya, Arifan. Wow, betah banget ya Riri. Ini kayaknya kalau kesini konsul bakal lama ya, bakal dilama-lamain. Satu pasien kayaknya lama, kebetahan kayak pasiennya. Dok, ini dong, dok nanya dong. Terus nanya. Tapi kalau sekarang bukan mau konsul untuk soal kandungan dulu nih Arifan. Kita kan tadi udah ngobrol juga soal kanker serviks nih. Salah satu yang memang menjadi penyebab angka kematian wanita tertinggi, betul? Ke nomor 2. Nomor 2. Pada wanita. Luar biasa sekali. Itu sejauh ini nih indikasi dokter tuh. Kenapa bisa seperti itu, Dok? Nah, ini ya. Jadi kanker, kita bicara definisi dulu kali ya. Jadi kan ada kanker dan serviks. Oke. Kanker itu kondisi di mana sel dalam tubuh kita berkembang tidak terkendali. Tidak terkendali. Sering dengar itu ya. Berkembang tidak terkendali dan bisa merusak jaringan sekitar, bahkan menyebar ke organ yang lain. Jauh ya. Nah, terus serviks itu apa sih? Nah, serviks itu secara harfiah dia artinya leher. Leher. Jadi Kang Rifan punya serviks, saya juga punya serviks. Oh iya benar, karena leher. Berarti ini mah serviksnya beton. Leher beton. Mike Tyson ya. Oke. Ini serviks ya. Secara arti leher gitu ya. Jadi tulang punggung kita ada beberapa bagian, serviks, toraks, lumbal dan lain-lain. Jadi yang masalahnya di masyarakat itu serviks itu udah identik dengan leher rahim. Leher rahim. Ya, leher rahim. Nah, itu dia. Posisinya leher rahim ada di rahim bagian bawah. Dia panjangnya cuma sekitar 3 cm aja. 3 cm doang. 3 cm segini banyak. 3 cm dan dia berupa kanal. Ini ya. Ini rahim, ini vagina. Ini serviks. Segitu doang. 3 cm. Cuma masalahnya kalau masyarakat kan sekarang paling enak kalau kita bicara dengan masyarakat tuh kita bilangnya mulut rahim. Iya, karena kalau leher kita bilang ini lehernya terbuka 2 cm, 3 cm kan pasien ini ya, apa maksudnya
serem banget gitu kalau leher bisa kebuka ya. Benar. Jadi ke masyarakat kita bilangnya mulut rahim. Mulut rahim. Oke. Jadi kanker serviks itu adalah kelenjar yang berkembang tidak terkendali di area leher rahim. Kenapa area itu dari sekian itu kan organnya segini nih dok. Kenapa bagian itu yang ternyata di sana? Ya, karena ternyata di sini bagian sini adalah yang paling sering kontak dengan dunia luar. Bagian kandungan selain apa? Selain vagina, serviks paling rentan. Ya, paling rentan karena dia selnya terus berproliferasi atau bertumbuh. Dan ketika ada virus masuk ke sana, itu merubah sifat sel yang tadinya normal menjadi berkembang tidak terkendali. Kita akan mengenali dulu Teri ya. Kalau untuk gejala-gejala awal misalkan amit-amit ya buat pemirsa, ini seperti apa sih? Terindikasi bahwa orang tersebut adalah terkena, kita curigai. Pertama-tama kalau ya. kita curigai ini kayaknya kanker serviks deh. Iya. Itu pertama-tama awalnya gejalanya saat berhubungan dia berdarah. Ada kontak bleeding. Tersentuh mulut rahimnya, leher rahimnya berdarah. Ya karena dia lecet, rapuh. Mulut rahimnya menjadi lebih rapuh. Oke. Ada kontak bleeding. Setelah berhubungan berdarah. Karena ya setelah berhubungan, setelah berhubungan berdarah. Yang paling gampang. Oke. Setiap berhubungan. Ya, gejala berikutnya yang paling sering ada keputihan. Keputihannya keputihan yang tidak wajar. Ya, berbau, berwarna hijau, kehijauan, baunya juga bau yang khas seperti bau ikan mati. Oh iya, bau amis banget bau amis, berarti ya. Bau amis banget. Itu kita harus curiga. Mengarahnya ke sana gitu. Gejala-gejala awal. Itu gejala yang mungkin bisa terlihat ya. Yang harus masyarakat aware kalau ada gejala itu harus hati-hati, jangan-jangan kanker serviks. Itu kalau udah misalnya menemukan gejala seperti itu harus kayak gimana? Harus periksa. Langkahnya periksa. Harus periksa. Langsung periksa. Periksanya berarti pertama ke mana dulu nih alurnya kayak gimana tuh dok periksanya? Yang terdekatnya kalau di masyarakat kan ada bidan desa. Jadi bisa ke bidan desa dulu. Nanti bidan desa kalau menemukan sesuatu yang aneh pasti dirujuk ke puskesmas atau ke dokter kandungan langsung. Yang paling rentan terkena atau sasaran dari si kanker serviks ini yang kayak gimana aja sih dok? Ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang seperti apa? Untuk dihindari ya pemirsa ya. Ini jadi faktor risikonya ya, faktor risikonya. Kenapa sih ada yang kena kanker serviks, ada yang sehat-sehat aja? Ada beberapa kelompok yang berisiko tinggi terkena kanker serviks. Itu yang pertama kalau dia menikah atau berhubungan seksual pertama kali di usia yang sangat muda. Ketika serviksnya belum matang tapi udah dilukai berhubungan masuk virus, itu sangat berisiko. Berhubungan pertama kali di usia yang sangat muda. Yang kedua bergonta-ganti pasangan. Jadi virus kanker serviks ini disebabkan oleh virus HPV ya. Virus HPV masuk ke dalam sel serviks dan dia akan merubah sifat sel yang tadinya normal menjadi abnormal. Virus HPV itu dibawa oleh benda kan? Benda. Apa itu benda? Macam-macam. Aku agak polos. Kita pura-pura polos ya dok ya. Jadi iya. Bendanya bisa benda alat vital ya. Paling sering dari penularan dari hubungan seksual. Jadi alat vital atau tangan dan lain-lain, semua benda yang bisa membawa masuk ke vagina itu bisa membawa virus HPV masuk. Nah itu dia, benda tersebut membawa virus itu. Sehingga berkoloni mungkin ya dok ya, bahasa aku mah ya. Nah jadi kalau bergonta-ganti pasangannya yang cowok nggak tahu, udah pernah siapa aja, itu bisa masuk ke kita. Ke ibu. Oke. Nah itu lain lagi faktor risikonya yang lain lagi merokok. Ya, perokok itu untuk semua jenis kanker lah itu umum. Sama daya tahan tubuh yang rendah, jadi pada pasien dengan HIV dia lebih gampang. Yang daya tahan tubuhnya rendah dia lebih gampang terinfeksi dan menjadi kanker. Berarti kalau kanker serviks ini memang hanya akan menyerang wanita. Dan itu tapi penyebabnya bukan dari dirinya sendiri berarti kan? Pasti ada faktor yang membawa dia masuk virus. Kalau misalkan disinyalir si perempuan tersebut tidak pernah melakukan sembarangan berhubungan, terus juga dia menikahnya tidak muda, ada nggak kemungkinan dia untuk terkena? Bisa saja. Secara resikonya kecil mungkin ya. Secara alami dari kita misalnya di toilet umum,
nggak bersih tuh kloset, kita cebok masuk ke dalam tangan. Secara tidak sengaja kita membawa virus itu masuk ke dalam. Anggaplah kalau misalnya sudah ditemukan indikasi. Yes. Itu harus gimana, Dok? Harus periksa. Alurnya mesti ke gimana? Abis dari bidan, misalnya kalau yang paling dekat bidan. Terus kayak gimana tuh, Dok? Harus gimana lagi? Jadi kita ngomongin ke pencegahan berarti ini. Benar. Jadi pencegahan ada 3 sebenarnya. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Primer itu sebelum kejadian. Yes. Jadi vaksin dulu. Vaksin sebelum kejadian. Ada indikasi ataupun tidak? Yes. Sekarang di Indonesia secara nasional sudah ada vaksin. Pemerintah menyediakan vaksin gratis, HPV gratis untuk anak usia kelas 5 dan 6. SD. Sebelum mereka terpapar. Yes. Karena penyebabnya kita tahu virus ini bisa kita cegah dengan vaksin. Ada vaksinnya. Jadi kita berikan vaksinasi HPV pada mereka yang belum kontak tersentuh. Betul. Antisipasi sedia payung sebelum hujan. Vaksin dulu. Vaksin pencegahan primernya sebelum kita terinfeksi, vaksin. Habis itu edukasi seperti ini kan termasuk dalam pencegahan primer. Kemudian pencegahan sekunder, jaga-jaga pada pasien yang sudah masuk ke faktor kelompok yang berisiko. Pencegahan sekunder ini kita harus tahu, kita periksa lebih awal. Deteksi dininya yang paling gampang dengan tes IVA. Tes IVA, udah pernah dengar ya? Tes IVA itu kayak gimana tuh, Dok? Tes IVA itu tes inspeksi visual asam asetat. Paling gampang, asam asetat itu asam cuka. Asam cuka dilarutkan ke dalam air, kemudian dikerjakan oleh siapa aja bisa, oleh tenaga terlatih, bidan, dan lain-lain. Di tempatnya, cuma ditotol sedikit ke mulut rahimnya, nanti mulut rahimnya berubah warna. Yang harusnya dia pink berubah warna jadi putih, nah itu mengindikasikan ada sesuatu masalah. Dok, kanker serviks ini pertanyaan yang awam ya, Dok ya. Bisa disembuhkan nggak sih, Dok, sebetulnya? Bisa banget. Bisa banget. Kan ada paradigma di masyarakat bahwa kanker serviks ini ganas. Itu kalau didiamkan mungkin ya, kalau tidak periksa, tidak tindakan. Akhirnya ada kejadian. Kan sekarang kematian tertinggi keduanya itu kan kanker serviks ya, Dok. Nah itu kan berarti kenapa masih menjadi kasus yang tinggi nih, Dok? Itu menarik ya. Menarik, padahal kanker serviks adalah salah satu-satunya kanker yang dapat dicegah. Padahal bisa dicegah. Bisa banget dicegah. Karena kita udah tahu, kita udah tahu penyebabnya, jadi kita bisa cegah tuh dengan vaksin dan lain-lain. Nah, dan perjalanan kanker serviks itu panjang. Jadi kalau kita kena hari ini, masuk virus HPV hari ini, kita bisa jadi kanker serviks mungkin nanti 10-15 tahun lagi. Ada perjalanan waktu. Dan kalau kita deteksi dini lebih awal, kita bisa dapat sebelum dia jadi kanker gitu. Masalahnya, kebanyakan masyarakat kita malas periksa. Kendalanya malas periksa. Yang pertama masalahnya kan pasien nggak mau periksa itu, yang pertama dia tidak tahu. Wajar ya, tidak tahu. Tidak ngerasa, nggak mungkin, enggak gitu ya. Yang kedua yang tidak mau. Tahu tentang kanker serviks bahayanya, tapi dia nggak mau periksa. Yang ketiga yang bahaya, yang dia tidak tahu, tidak mau. Yang ketiga tidak mau tahu, nggak peduli. Biarinlah, nggak usah. Iya benar. Dan itu yang memang penyebab masih kenapa tinggi ya, Dok ya? Dari data tahun 2023, secara nasional harusnya target pemeriksaan screening kanker serviks itu 70%. Tapi di kita baru 7%. Dari 70% baru 7%, itu nggak nyampe banget, Dok. Benar. Jauh banget. Rata-rata kendalanya apa? Kendalanya yang pertama takut. Maksudnya pasien tuh belum periksa aja udah kebayang nanti harus buka celana, harus masukin alat, itu udah takut duluan. Takut. Yang pertama takut. Yang kedua dia mungkin tidak siap menerima kenyataan kalau nanti bener kanker serviks. Lebih baik mungkin dia nggak tahu duluan gitu deh. Dokter, tindakan-tindakan yang memang dilakukan ya secara prosedur kedokteran sendiri seperti apa sih? Mungkin gambarannya ya, mungkin kategori kanker serviksnya yang stadium awal mungkin ya,
atau yang sudah lanjut, gimana sih tindakan-tindakan? Nah, tindakan-tindakannya. Ini kalau ngomongin tindakan berarti ada stadium-stadiumnya. Betul. Oke. Jadi kanker serviks itu kalau kita tahu dari awal itu bisa kita cegah. Maksudnya bukan kita cegah, kita sembuhkan. Sembuhkan, oke. Yes, ini kan serviks itu kan cuma bagian kecil dia 3 cm aja di sini kan. Betul di sana. Kalau dari stadium 1 kita udah tahu, ini biasanya kita angkat nih. Bisa dioperasi. Oke. Jadi stadium kanker ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Yang 1, 2 sebelum stadium 2B ini bisa diangkat. Semuanya, semua. Kalau yang udah 3, 4 itu nggak bisa lagi. Nggak bisa dioperasi, harus di kemo dan radiasi. Oke. Berarti 1, 2 itu berarti dioperasi berarti dihilangin Semuanya angkat. Ya. termasuk rahimnya Yes, juga. kalau ibaratnya itu operasinya radikal. Oke. Ada efek samping nggak sih dari setiap pengobatan-pengobatan yang dilaksanakan, Dok? Pasti ada. Contohnya yang pengobatannya tadi yang stadium awal, misalkan efek sampingnya kayak gimana, misalkan radiasi kayak gimana, kemo kayak gimana. Kalau operasi ya karena operasinya radikal jadi bisa resikonya cedera organ yang lain di sekitar rahim. Oke. Kalau kemo dan radiasi karena kemo itu ibaratnya kita mau matiin kecoa tapi ada semut juga di situ ya. Semut yang nggak tahu apa-apa kita semprot itu Iya, ikut kecoa mati. ikut mati juga, iya. Jadi kemoterapi itu bisa merusak sel-sel yang normal juga. Jantung, ginjal, rambut rontok, mual muntah, lemas. Ini dia pentingnya memang kesadaran masyarakat, terutama perempuan-perempuan untuk ayo periksakan ya aset berharga Kalau di Anda. Kabupaten Tasik ini sendiri, Dok, angka kanker serviks kayak gimana? Lumayan ya. Kalau sebagai gambaran aja, gambaran kasarnya, dari dalam 1 bulan tuh kita bisa ketemu 3, 4, 5 lah mungkin. Setiap bulan? Setiap bulan. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia sebagai gambaran tahun 2021 itu 36.000 kasus baru. 36.000 Kasus baru. Kasus baru ini ya. Dalam setahun. Oke. Berarti kan seharinya kurang lebih 100 lebih, orang. ya benar-benar. Selain emang awareness masyarakat yang memang yaitu ada yang takut, ada yang ini, indikasi yang apalagi nih yang di masyarakat? Gaya hidup? Gaya hidup, ya betul. Sekarang anak-anak usia muda kita udah, kalau saya lihat ke kafe-kafe ya, banyak ngerokok, gonta-ganti pasangan, terus gaya hidup bebas ya, terus makanan nggak dijaga, aci, seblak, bakso, mie, itu berpengaruh juga. Makanan. Ya, karena virus HPV begitu dia masuk, sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita bagus, dia bisa hilang sendiri, sembuh sendiri. Jadi nutrisi kita berpengaruh ke daya tahan tubuh kita dan itu mempengaruhi kerentanan kita terhadap infeksi virus itu. Nah, kalau misalkan ada anggapan usia paruh baya, kenapa usia paruh baya justru rentan terkena kanker serviks ini? Apakah tadi yang Dok sampaikan bahwa ini bisa mengendap ya dari misalkan sudah terinfeksi 10 tahun yang lalu baru kejadiannya di umur 50 misalnya? Ya, kebanyakan begitu. Dan kebanyakan mereka kalau udah usia tua, yang pertama mereka malas periksa atau di waktu usia mudanya sebelum paruh baya itu ya. Atau pas dia sudah di usia tua karena nggak ada lagi yang mengantar ke puskesmas, jadi malas periksa. Atau pasrah dengan keadaan, udahlah. Ya udah, benar-benar. Kalau misalnya kan antisipasinya tadi itu salah satunya vaksin yang memang dari dini ya. Anggaplah kalau misalnya yang belum dapat vaksin nih, Dok, itu kayak gimana? Ada cara lain yang bisa dilakukan? Pencegahannya. Misalkan ya. Ya, karena kita tahu perjalanan penyakitnya si kanker serviks ini dari infeksi virus HPV, berarti kita minimalisir. Jangan sampai kita terinfeksi virus. Dari mana datangnya virus? Dari kebersihan kita. Kalau kita ke toilet umum harus lebih hati-hati. Kalau kita berpacaran atau berhubungan jangan gonta-ganti pasangan, gitu. Terus ya itu ya. Oke. Kalau untuk kasus sendiri di sini ya, Dok, ya, yang pernah dokter tangani, mungkin ada cerita menarik yang bisa dibagi ke pemirsa di rumah mungkin ya. Misalkan pernah mengalami seperti apa, atau pernah menyelamatkan seperti apa, atau merujuk seperti apa. Iya, gitu. benar-benar, Dok. Mungkin yang menyedihkan kali ya. Emang bikin miris ya. Bikin miris karena paling muda usia dapat saya kanker serviks itu di usia
pasien usia 25-26. 25 tahun. Artinya dia udah terinfeksi dari sekitar 10-15 tahun yang lalu. Iya, betul. Dari belasan tahun. Dan itu miris. Maksudnya semakin kesini penyakit kanker serviks itu makin menyerang ke usia yang lebih muda. Lebih muda. Karena gaya hidup dan lain-lain. Oke, benar. Padahal. Oke, aku pernah dengar istilah ada pap smear, Dok. Yes. Nah, apa itu sih pap smear? Jadi banyak juga asarnya menyarankan ya perempuan-perempuan itu melakukan pap smear. Betul ya, salah satu ya. pencegahan untuk kanker serviks. Itu kayak gimana? Betul. Jadi pap smear itu masuknya ke deteksi dini juga. Oke. Bareng sama tadi yang tes IVA. Oh. Yes. Masalahnya kalau tes IVA bisa dikerjakan oleh siapa aja dan itu lebih mudah, tinggal ditotol berubah warna. Bisa bilang itu IVA-nya positif. Pap smear tidak bisa. Pap smear teknik pengerjaannya mirip tes IVA, atau diambil sampel sedikit dari mulut rahim, nanti dioles di gelas kaca, diperiksa di bawah mikroskop, dikirim sampelnya ke laboratorium dan diperiksa oleh tenaga ahli di bawah mikroskop. Oke, dokter, barangkali di depan kamera apa yang ingin disampaikan, Dok, untuk para perempuan-perempuan khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, mereka harus memahami sedini mungkin penyebab atau untuk menghindari munculnya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu adalah menuju ke kanker serviks. Mungkin bisa disampaikan, Dok. Yes. Boleh. Sebelah sana, Dok. Silakan, Dok. Jadi kanker serviks adalah, yang pertama, kanker serviks adalah kanker yang bisa dicegah. Dicegah bila kita deteksi dini lebih awal. Sebaiknya juga pasien harus melakukan vaksinasi secara 3 kali ya, 2 kali dan 3 kali. Oke. 3 kali. Jadi 3 kali vaksinasi pada usia 15, rentang usia 15 sampai 50 tahun itu 3 kali. 3 kali suntikan. Vaksinasi. Sebelum terpapar vaksinasi. Setelah kita masuk ke usia yang hubungan seksual aktif, sudah mulai hubungan seksual aktif, kita harus deteksi dini lebih awal dengan tes IVA, tes pap smear, dan lain-lain. Oke. Dan tentunya informasi-informasi seputar kanker ini bisa didapatkan juga dengan mengakses YKI, Yayasan Kanker Indonesia, Dok. Ya, betul. Bergabung juga di YKI, Dokter? Ya, dan YKI ini berarti menaunginya itu lebih concernnya kemana sih, Dok? Maksudnya apakah mereka itu adalah mewadahi yang positif kanker atau lebih ke apa itu YKI, Dok? Jadi ini tuh Yayasan Kanker Indonesia, ada cabangnya di Kabupaten Tasikmalaya. Ada cabangnya di Kabupaten Tasikmalaya. Berkonsernnya ke dalam semua kanker ya. Oke. Semua kanker, termasuk payudara dan lain-lain. Cuma kita lebih sering terjun ke yang 3 teratas lah, payudara, serviks dan paru-paru. Itu kita lebih cegah. Selain ke pencegahan, kita juga berperan dalam pengobatan juga, kita bisa membantu. Dan kita edukasi kayak gini, semacam ini itu juga. Kalau untuk program pemerintah sendiri nih, Dok, terkait pencegahan kanker sendiri, apa supportnya terbaru nih yang lagi siap atau yang lagi dikerjakan gitu? Jadi di Dinas Kesehatan kita secara rutin melakukan tes IVA di tingkat puskesmas kecamatan. Itu digalakan. Mudah-mudahan cakupan yang tadinya harapannya 70% baru tercapai 7% dengan tes IVA yang sering digalakan itu bisa tercapai. Luar biasa. Waduh, Dok, betah banget di sini, Dok. Kita mau ngobrolnya panjang. Karena memang menjadi sesuatu yang jujur aja, jangankan masyarakat, kita juga kalau dengar kata kanker itu udah langsung kepikiran tuh udah nggak bakalan selamat gitu kan. Tapi sebenarnya bisa gitu kan, selama memang sudah terdeteksi dengan dini. Sekali lagi ini luar biasa tayangannya, tayangan yang agak sedikit serius karena memang ini tanda kita peduli ya. Kita ingin mengedukasi masyarakat, mengedukasi para pemirsa PDKT ya, untuk waspada kanker serviks, dan kita bisa konsultasikan ke dokter sedini mungkin. Baiklah, terima kasih untuk Dokter Riki, luar biasa sekali. Luar biasa. Ini benar-benar ilmu banget. Inilah kenapa kita tuh senang banget jadi harus di PDKT, karena kita setiap ketemu narasumber dapat ilmu baru. Ilmu baru dan di-sharekan kepada pemirsa di rumah ya. Dok, sehat-sehat terus. Mudah-mudahan edukasi kepada ya. Masyarakat terkait kanker ini tuh benar-benar seperti harapan dokter bisa menekan angka kasus yang terjadi di masyarakat. Arifan, kita pamit dari PDKT episode kali ini ya. Saya Arifan Bustamartin. Dan dari Krisna dan pamit. Assalamualaikum.